Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristina Kusumareni, NPM 183100026 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang cerebrum. Dan ini sebagai tugas praktikum anatomi dari Universitas Malahayati, Bandar Lampung. Nah, di sini kita buka dari Sobota edisi ke-23. Di sini ada gambar. Nah, di sini ada ensephalon. Itu yang terdiri dari prosencephalon, mesencephalon, dan rhombencephalon. Nah, di prosencephalon itu ada telencephalon dan diencephalon. Sedangkan mesencephalon itu ada di bagian tengah. Nah, kemudian rhombencephalon itu terdiri dari pons, cerebellum, dan medula oblongata. Kemudian yang bawah ini ada medula spinalis. Kita lanjut ke bawah. Nah, di sini ada gambar cerebrum. Nah, ini ada hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Itu dipisah oleh visura longitudinalis cerebri. Nah, di sini ada gyrus dan sulcus. Nah, apa sih gyrus itu dan sulcus? Jadi, gyrus itu adalah lipatan. Nah, sulcus itu celahnya atau pemisahnya. Nah, apa aja gyrus di sini? Jadi, gyrus di cerebrum ada gyrus frontalis superior, gyrus frontalis medius, gyrus precentralis, gyrus postcentralis, gyrus supramarginalis, gyrus angularis, dan di sini ada sulcus frontalis superior, sulcus frontalis inferior, sulcus presentalis, sulcus centralis, ada juga sulcus postcentralis, sulcus intraparietalis, sulcus cinguli, dan sulcus parietooccipitalis. Nah, kita ke bawah. Nah, ini ada gambar. Nah, ini kita lihat dari superior. Yang ini kita lihat dari sisi kiri, dan ini dilihat dari inferior. Kemudian ini dilihat dari medial. Nah, di sini kita lihat dari superior. Itu ada pemisah namanya sulcus centralis dan sulcus parietooccipitalis. Nah, di sini ada lobus frontalis, lobus parietalis, dan lobus temporalis, kemudian ada juga lobus occipitalis. Kemudian kita lihat dari sisi kiri, di sini ada lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis, dan lobus temporalis. Ini dilihat dari bawah. Nah, ini kelihatan ya mesencephalonnya. Kemudian kita lihat dari medial. Itu ada sulcus cinguli, ada sulcus parietooccipitalis, sulcus calcarinus, dan ada gyrus cinguli,
Ada juga gyrus parahipokampalis. Nah, di sini tuh jadi kalau sulcus centralis itu lokasinya terbentang di antara lobus frontalis dan lobus parietalis. Itu memisahkan gyrus presentralis yakni motorik dan gyrus postsentralis untuk sensorik. Kemudian di sini ada sulcus lateralis. Nah, itu lokasinya atau proyeksinya itu memisahkan lobus frontalis, lobus parietalis, dan lobus temporalis. Serta jauh di dalamnya itu terletak fossa lateralis dan insula. Kemudian di sini ada sulcus parietoccipitalis. Itu lokasinya terbentang dari batas atas permukaan medial hemisferium hingga ke sulcus cacarinus, memisahkan lobus parietalis dan lobus occipitalis. Kemudian sulcus calcarinus. Nah, ini lokasinya sama kayak sulcus parietooccipitalis. Nah, sulcus calcarinus ini terbentang di permukaan medial hemisferium dan keduanya membatasi cuneus. Kemudian sulcus cinguli. Ini memisahkan gyrus cinguli atau lobus limbicus dari lobus frontalis dan lobus parietalis. Kemudian kita ke bawah lagi. Nah, di sini gyrus-gyrusnya makin kelihatan. Di sini sama aja, makin ke bawah. Nah, di sini. Nah, jadi gyrus frontalis superior itu bagian depan, gyrus frontalis medius makin ke dalam. Di sini ada gyrus presentralis, ada juga gyrus postsentralis, lobulus parietalis superior, lobulus parietalis inferior, dan ada juga gyrus temporalis superior, medius, dan yang bawah itu inferior. Nah, itu dibagi-bagi lagi dengan sulcus. Nah, di situ ada sulcus centralis, sulcus intraparietalis, sulcus parietooccipitalis. Nah, di sini ada juga incisura preoccipitalis. Nah, di sini ada pars triangularis, pars orbitalis, pars opercularis. Kemudian ini yang bagian atas tuh margo superior. Nah, yang bawah margo inferolateralis. Nah, di sini kita lihat dari bagian medialnya. Nah, di bagian medial itu ada gyrus frontalis superior, ada juga gyrus cinguli, lobulus paracentralis, precuneus, cuneus, uncus, ada gyrus juga. Nah, di sini ada pusat Broca dan ada Wernicke. Apa sih Wernicke dan Broca itu? Jadi, kalau pusat Broca itu yakni pusat wicara motorik, itu untuk pergerakan. Sedangkan pusat Wernicke itu pusat bicara sensorik, yakni untuk misalnya kayak perabaan. Ini kita bisa lihat strukturnya. Baik, sekian
dari saya. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan membahas tentang stroke. Apa sih stroke itu? Jadi, stroke itu adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak itu terganggu atau berkurang. Akibat penyumbatan itu namanya stroke iskemik, dan pecahnya pembuluh darah itu stroke hemoragik. Tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Nah, stroke adalah keadaan darurat medis karena sel otak dapat mati hanya dalam hitungan menit. Tapi penanganan yang cepat dapat meminimalkan kerusakan otak dan kemungkinan munculnya komplikasi. Nah, stroke itu merupakan pembunuh nomor 1 di Indonesia. Lebih dari 15% kematian di Indonesia disebabkan oleh stroke. Stroke iskemik memiliki kejadian yang lebih sering dibandingkan dengan stroke hemoragik. Namun, stroke hemoragik ini membunuh lebih sering dibandingkan stroke iskemik. Nah, hipertensi yang diikuti dengan diabetes dan kolesterol tinggi merupakan kondisi yang paling sering meningkatkan resiko terjadinya stroke di Indonesia. Apa sih gejala dan penyebab stroke itu? Nah, stroke itu tiap gejalanya, tiap orangnya itu berbeda. Tapi gejala yang paling sering itu tungkai mati rasa, bicara menjadi kacau, dan wajah terlihat menurun. Penyebab stroke itu sangat bervariasi, mulai dari gumpalan darah pada pembuluh otak dan tekanan darah tinggi hingga pengaruh obat-obatan pengencer darah. Stroke sangat beresiko dialami penderita tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, penderita tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, berat badan berlebih, dan diabetes. Resiko yang sama juga terjadi pada orang yang kurang berolahraga serta memiliki kebiasaan mengonsumsi alkohol dan merokok. Kita bisa mencegahnya dengan menerapkan pola makan yang sehat, berolahraga yang rutin, serta menghindari rokok dan mengonsumsi minuman keras. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.